Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam program Levi Ministry. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih saudara yang dengan setia mengikuti program ini, dan juga saudara yang sudah dengan sukacita membagikan program ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kiranya saudara dan orang-orang yang sudah mendengar dan mengikuti program ini mendapatkan berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa di Sorgawi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila saudara memperhatikan, dan mungkin itu pernah terjadi di sekeliling saudara, ada beberapa orang yang Anda kenal mungkin saudara, dan mereka kita melihat ingin mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri, ingin menyakiti dirinya sendiri. Mungkin dengan berbagai alasan, atau mungkin karena mereka dilecehkan secara seksual sehingga mereka tidak layak untuk hidup dan mau bunuh diri. Atau ada juga di antara mereka beberapanya karena mereka hancur di dalam berusaha dalam bisnis sehingga mereka tidak layak untuk hidup dan ingin juga bunuh diri, putus asa. Mungkin ada juga di antara mereka saudara karena masalah ekonomi dan tidak bisa membayar hutang dan ditagih terus oleh debt collector sehingga mereka mau mengakhiri hidup mereka. Dan juga ada beberapa saudara orang-orang yang mungkin karena bosan hidup karena punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sudah berobat kemana-mana, tapi penyakit tidak kunjung sembuh, dan mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melihat orang-orang yang ada sekeliling kita seperti ini, ingin mengakhiri hidup dan bunuh diri, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, mari kita belajar dari Paulus dan Silas. Pada waktu itu mereka dalam peristiwa yang kesusahan, mereka dipenjara. Dan saudara, apa yang terjadi? Paulus dan Silas, mereka di dalam penjara berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan katakan ada gempa bumi yang dahsyat sehingga belenggu mereka, bahkan pintu-pintu penjara itu terbuka, hancur. Dan ini ada kesempatan untuk Paulus dan Silas dan semua tawanan untuk melarikan diri. Tetapi saudara, mari kita melihat peristiwa ini menyangkut kepala penjara yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah Romawi saat itu. Dan kepala penjara ketika itu dia tahu bahwa semua pintu-pintu, teralis-teralis penjara itu hancur. Dia ketakutan. Dia merasa bahwa ini semua pasti tahanan akan melarikan diri. Dan dia harus bertanggung jawab dengan semua itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ketakutan, dalam keputusasaannya, kepala penjara ini ingin mengakhiri hidupnya. Nah, menarik sekali saudara, kita melihat respon Paulus dan Silas ketika mereka melihat bahwa kepala penjara ini mau bunuh diri. Apa yang mereka lakukan? Inilah yang harus kita pelajari dari Paulus dan Silas, saudara. Respon yang benar terhadap orang yang sedang putus asa. Pertama, saudara, kita harus menasehati dan mendampinginya. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mencontoh Paulus dan Silas. Ketika melihat orang ingin bunuh diri, apalagi orang itu yang memenjarakan dia, maka kita jangan masa bodoh. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh istilahnya mengkompori ya saudara, atau menonton saja, atau bersorak-sorak supaya dia juga silakan bunuh diri, bagus, lebih baik. Begitu saudara. Tetapi Paulus dan Silas mencegah orang ini, mencegah kepala penjara dengan nasihat, dengan mendampinginya. Dan dia mengatakan, jangan bunuh diri, kami masih di sini, kami tidak melarikan diri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan benar saja kalau kita melihat karena nasihat dan teguran oleh Paulus itu, apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Dalam ayat 29, kepala penjara itu menyuruh mereka membawa sulu lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara itu tidak
jadi bunuh diri. Malah dia tersungkur berterima kasih kepada Paulus dan Silas. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya saudara, ketika kita sudah menasihati, mendampingi seseorang dalam keputusasaan, kita sendiri kadang-kadang lemah, bukan? Kita sendiri kadang-kadang tidak kuat, kita sebagai penasehat, penolong. Nah saudara, oleh sebab itu kita perlu langkah kedua, membawa orang putus asa, yaitu bawa mereka kepada Yesus. Kita lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Itulah pertanyaan kepala penjara kepada Paulus. Supaya aku selamat, apa yang harus aku lakukan? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu saudara, Paulus pergi ke rumah kepala penjara dan menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan kepada seisi rumahnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan. Kepala penjara ini termasuk orang yang penurut dan patuh, saudara. Dan akhirnya dia mengajak juga seisi rumahnya, istrinya, anaknya, mungkin pembantu-pembantunya, mungkin ipar-iparnya, semuanya, adik-adiknya, untuk mendengar firman Tuhan dan menerima diri mereka dibaptis. Bayangkan saudara, jika Paulus tidak mencegah kepala penjara ini, maka kita tahu bukan saja kepala penjara ini yang mati, seisi keluarganya pun tidak akan selamat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara punya niat untuk bunuh diri, saudara punya niat untuk mengakhiri hidup karena putus asa dengan beban masalah apapun juga, saya peringatkan saudara, jangan ambil tindakan yang merugikan saudara dan juga akan menghancurkan keluarga saudara. Ingatlah saudara, sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya manusia, bisa berubah menjadi manusia yang baru hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan ini untuk penutup saudara. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, jika Paulus yang dulunya adalah seorang pembunuh yang layak untuk dihukum mati, tetapi ketika dia percaya menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Yesus Kristus, maka dia layak dipulihkan, dia layak untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, bawalah dirimu, bawalah juga diri orang-orang lain yang ada sekelilingmu yang saat ini putus asa, yang mau bunuh diri mengakhiri hidupnya, bawa mereka semua kepada Kristus. Anda sudah menyelamatkan diri Anda sudah menyelamatkan seluruh keluarga yang akan hancur untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.